lagi nonton Siumang Update nih. Update paling ngegas, paling absurd, dan paling ngumang-ngumangin seantero bumi. Karena kita Siumang Update. Balik lagi bareng aku Mala Gerung dan Kicau, Iki Cincau. Kayaknya gue tahu nih, kita udah pakai merah putih kayak gini. Tuh pipi-pipi lu juga udah merah putih gitu ya. Kayaknya gue tahu ini mau bahas apa nih ya. Bener banget ya Mal ya. Hari ini kita akan kasih info tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari mulai kapan dibacakannya teks proklamasi yang dibuat dalam waktu singkat, sampai ternyata lagu Indonesia Raya itu pernah dilarang dinyanyikan di muka umum. Hah? Kenapa tuh Ki? Iya. Makanya daripada penasaran nih, langsung deh nih ke info pertama ya, Umanger. Info pertama, proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, atau biasa dikenal sebagai Jalan Proklamasi. Fakta yang menarik sering dilupakan adalah momen bersejarah ini berlangsung dengan sangat sederhana, tidak ada panggung megah, tidak ada pengeras suara modern, dan tidak ada kerumunan besar seperti bayangan kita tentang deklarasi kemerdekaan. Yang hadir saat itu hanyalah para tokoh nasional, beberapa pemuda, dan warga sekitar. Mikrofon yang digunakan pun seadanya, hanya 1 unit dan bahkan sempat bermasalah saat digunakan. Bendera merah putih yang dikibarkan pun bukan produk pabrik. Itu adalah bendera yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno, dari kain spray dan kain katun biasa yang ada di rumah. Bendera itu kemudian dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo dengan penuh haru. Yang bikin momen ini begitu kuat adalah kesan spontan, tulus, dan penuh semangat. Proklamasi tidak dilakukan di stadion, bukan di ruang sidang, tapi di teras rumah, sebagai simbol bahwa kemerdekaan lahir dari rumah sendiri, dari rakyat untuk rakyat. Bisa dibilang kemerdekaan Indonesia lahir bukan karena persiapan megah, tapi karena tekad dan keberanian yang luar biasa. Dan dari rumah kecil itulah suara yang menggema mengubah nasib jutaan rakyat Indonesia selamanya. Ya ampun, haru banget jadinya Ki, sedih. Pahlawan kita benar-benar ingat kita ya buat masa depan kemerdekaan. Iya betul. Kesejahteraan gimana hidup kita juga. Gitu ya. Iya. Lanjut ya, info kedua ya Umanger. Teks proklamasi ditulis dalam waktu singkat di atas kertas biasa. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan pada dini hari 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Prosesnya berlangsung di rumah Laksamana Maeda dalam suasana mendesak dan penuh ketegangan. Setelah naskah disusun, Sayuti Melik mengetiknya menggunakan mesin ketik pinjaman milik Mayor atau Dr. Andes Maeda. Uniknya, teks itu ditulis di atas kertas biasa bukan kertas resmi karena memang semua dilakukan secara darurat. Beberapa kalimat juga sempat direvisi spontan oleh Sayuti, seperti mengganti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Walau naskahnya ditulis dengan cepat dan alat seadanya, isinya mengubah nasib seluruh rakyat Indonesia. Ini bukti bahwa keberanian bisa lahir dari tempat dan momen yang paling sederhana. Bener-bener ya Mal ya. Walaupun ditulis dalam waktu singkat dan di selembar kertas biasa, bisa mengubah nasib seluruh rakyat Indonesia. Betul. Keren banget. Keren banget emang Ki. Wow, best. Oke, kita lanjut ke info yang ketiga ya, Umangers ya. Jepang belum menyerah sepenuhnya saat Indonesia merdeka. Secara resmi, Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, 2 hari sebelum proklamasi Indonesia. Tapi kondisi di lapangan nggak semudah itu. Banyak tentara Jepang di wilayah Nusantara belum tahu kabar kekalahan tersebut atau bahkan menolak tunduk begitu saja. Artinya, saat Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi pada 17 Agustus, secara teknis Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan militer Jepang. Keamanan belum sepenuhnya pulih, komunikasi terbatas, dan tidak ada jaminan bahwa tindakan mereka tidak akan dihalangi oleh pasukan Jepang yang masih aktif. Namun, justru di tengah situasi genting itu, keberanian para tokoh bangsa diuji. Proklamasi tetap dikumandangkan tanpa senjata,
tanpa pasukan pengawal, hanya bersandar pada tekad dan semangat rakyat. Makanya, momen kemerdekaan Indonesia bisa disebut sebagai tindakan nekat nasional yang akhirnya berhasil karena keyakinan yang kuat. Wih, salut banget ya. Salut banget sih, keren banget ya untuk pahlawan kita pas senjata, tanpa pasukan yang mengawal, hanya bersandar pada tekad yang kuat, semua itu bisa berjalan sukses. Kita harus punya tekad kuat juga nih Umangers untuk selalu berikan kontribusi kepada negara Indonesia. Betul, minimal menjaga amanah ya Mal ya. Betul. Info ke 4 nih Umangers. Bendera merah putih pertama dijahit dari spray. Menjelang proklamasi, Ibu Fatmawati istri Bung Karno menjahit sendiri bendera merah putih yang akan dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Karena kondisi serba terbatas, ia memakai kain spray putih dan kain katun merah dari perlengkapan rumah tangga. Nggak ada bahan khusus, nggak ada peralatan jahit profesional, semuanya dilakukan dengan tangan dan semangat perjuangan. Bendera ini kemudian dikibarkan dalam momen proklamasi dan dikenal sebagai bendera pusaka. Sampai sekarang, bendera tersebut masih disimpan oleh negara sebagai simbol bersejarah yang sangat dijaga. Masya Allah, semuanya serba sederhana ya Mal ya. Sederhana. Tapi karena punya tekad yang kuat, semua itu bisa berjalan dengan sangat amat baik. Keren. Trending. Kita lanjut ya teman-teman ya. Info yang kelima nih Umangers. Hanya ada 2 penanda tangan teks proklamasi. Meski banyak tokoh penting terlibat dalam persiapan kemerdekaan, teks proklamasi hanya ditandatangani oleh 2 orang, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka menandatangani atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama golongan, partai, atau organisasi apapun. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Bung Karno dan Bung Hatta ingin proklamasi ini menjadi milik seluruh rakyat, bukan simbol kelompok tertentu. Dengan begitu, sejak hari pertama kemerdekaan Indonesia sudah menunjukkan semangat inklusif dan persatuan. Dengan begitu, sejak hari pertama kemerdekaan, Indonesia sudah menunjukkan semangat inklusif dan persatuan. Bukan soal siapa yang terlibat, tapi soal siapa yang diwakili dan jawabannya. Seluruh bangsa Indonesia. Masya Allah. Jadi bukan mengatasnamakan golongan, organisasi, apalagi pribadi, agar proklamasi ini menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Hebat banget memang ya Mal. Hebat. Oke, kita lanjut ya. Info ke-6 ya Umangers. Siaran radio proklamasi sempat diblokir. Setelah proklamasi dibacakan, para pejuang dari kantor berita Domei atau yang kini jadi kantor berita Antara seperti Syahrudin berusaha menyebarkan berita kemerdekaan lewat siaran radio. Tapi Jepang yang saat itu masih punya kontrol militer langsung melarang siaran itu dan memutuskan jaringan komunikasi. Akibatnya, berita proklamasi tidak langsung terdengar ke seluruh penjuru negeri, tapi para pejuang tidak menyerah. Mereka menyebarkan berita lewat jalur bawah tanah, pakai surat kabar lokal, kabar burung, selebaran, bahkan kurir yang jalan kaki dari kota ke kota. Uniknya, info sebesar ini sampai ke seluruh Indonesia dengan cara kayak nyebarin gosip. Tapi karena semangat rakyat luar biasa, berita itu tetap nyampe. Indonesia sudah merdeka! Tapi itu kan gosip dalam artian positif ya Mal ya. Iya dong. Walaupun caranya mungkin hampir serupa di zaman sekarang. Iya. Info yang ke-7. Lagu Indonesia Raya pernah dilarang dinyanyikan di muka umum. Pada 26 Desember 1928, pemerintah kolonial Belanda secara resmi melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau diputar di muka umum. Larangan ini keluar hanya beberapa bulan setelah lagu tersebut pertama kali diperkenalkan dalam Kongres Pemuda II pada Oktober 1928, momen yang juga melahirkan Sumpah Pemuda. Bahkan, hanya dengan mendengar melodinya, para pemuda waktu itu bisa merasa tergerak untuk melawan penjajahan. Meski dilarang, lagu ini terus hidup di hati rakyat, dimainkan diam-diam, dinyanyikan lirih, bahkan disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Setelah proklamasi 1945, Indonesia Raya resmi jadi lagu kebangsaan, tapi perjuangannya panjang dan penuh tekanan. Tapi jangan anggap remeh lagu kebangsaan. Dulu aja sampai dilarang karena dianggap terlalu merdeka. Sampai dilarang karena dianggap terlalu merdeka dan bisa membakar semangat ya. Keren banget Ki. Iya, karena kan lagu Indonesia Raya tuh kalau kita nyanyiin aja tuh. Coba nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Semangat banget pokoknya ya. Langsung semangat gitu ya. Betul. Lanjut ya Umangers untuk info ke-8. Tradisi lomba 17-an baru populer di era 1950-an. Lomba-lomba khas 17-an seperti balap karung, panjat pinang, dan makan kerupuk nggak langsung muncul setelah proklamasi. Tradisi ini mulai dikenal masyarakat luas pada awal 1950-an sebagai simbol perayaan rakyat sekaligus bentuk rasa syukur. Awalnya kecil-kecilan di kampung, lama-lama jadi identitas budaya yang dinanti-nanti setiap tahun. Bener, salah satu momen yang selalu ditunggu nih sama rakyat Indonesia. Betul. Bukan soal hadiahnya aja nih Mal, tapi kesenangan karena bisa merayakan kemerdekaan atau kebebasan dengan cara tersebut. Betul. Seru! Kalau gue tuh paling suka lomba lari deket, Ki. Kalau sukanya apa tuh? Lomba Tar dulu. Kenapa? Lomba lari deket. Gue baru denger nih lomba lari deket tuh. Agak aneh nih. Apa tuh maksudnya? Iya, soalnya gue nggak kuat Ki kalau jauh-jauh larinya. Awal serah lu be. Lanjut nih Umangers, info yang ke-9. Detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dari masa ke masa. Upacara detik-detik proklamasi setiap 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka adalah momen paling sakral dalam peringatan kemerdekaan. Tradisi ini dimulai secara resmi sejak awal 1950-an dan mulai disiarkan ke seluruh Indonesia lewat TVRI pada era 1960-an. Upacara dimulai dengan bunyi sirine, lalu hening cipta 1 menit, dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka Nasional. Presiden dan Wakil Presiden selalu hadir bersama tamu undangan dari seluruh daerah dan latar belakang. Detik-detik proklamasi ini jadi simbol bahwa seluruh Indonesia bersatu dalam satu waktu, menghormati momen lahirnya bangsa. Makanya setiap sekolah itu pasti ada upacara pengibaran bendera ya Ki, sebagai bentuk ritual sakral yang wajib dilakukan sebagai warga negara dan untuk memupuk rasa nasionalis. Oke deh, lanjut nih ya ke 10 Ki ya, terakhir nih Umangers. Yuk, proklamasi awalnya mau dilaksanakannya tanggal 16 Agustus. Sehari sebelum proklamasi, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Hairul Saleh mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Mereka bahkan sempat menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari tekanan dari Jepang. Tapi Bung Karno tetap memilih tanggal 17 Agustus karena punya makna khusus nih Ki. Dari satu, tanggal 17 dianggap angka suci dan keberuntungan dalam tradisi Jawa. Yang kedua, hari itu jatuh pada Jumat Legi yang diyakini sebagai hari baik penuh berkah. Bukan karena mundur, tapi karena memang dipilih dengan penuh pertimbangan simbolis dan spiritual. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tapi janji yang harus terus kita tepati dengan bersatu, berkarya, dan menjaga merah putih tetap berkibar selamanya. Di atas tanah yang dulu berdarah, kini tumbuh harapan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan keberanian, cinta, dan pengabdian untuk Indonesia yang lebih jaya. Selama merah putih berkibar di langit Nusantara, selama itu pula semangat juang tak boleh padam. Dirgahayu Indonesiaku, negeri para pejuang, tanah para pemimpin. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan. Inilah waktunya bersatu, bangkit, dan membuktikan bahwa kita layak mewarisi kemerdekaan ini. Thank you guys yang udah stay till the end. Semoga bisa bermanfaat sebagai update informasi terkini ya Umangers. Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Bye!